Warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya ya, biar Saya Mahmuda Hasan dari Kalibaru. Saya ingin bertanya kepada Kiai Iman, bagaimana kita menyikapi di masyarakat umumnya. Dan saya pribadi sering kedatangan tamu yang mengaku-ngaku dzurriyyah Rasul, apa yang disebut habaib dan syarifah. Itu memaksa sekali, mintanya memaksa sekali. Bagaimana itu kita? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Ternyata pendawiran itu bukan hanya di Jawa saja. Ternyata di Bali juga banyak. Apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang bertanya bahwa rumahnya itu sering didatangi orang yang mengaku sebagai kabib ataupun kabibah, meminta-minta, dan memintanya itu semi-semi memaksa begitu. Ternyata polanya sama. Jadi kalau hari ini kita berbicara oknum, ya menurut kami terlalu berlebihan. Kami sering menyampaikan kalau oknum itu ya 1-2 lah, anggap saja suatu kecelakaan. Tapi ini hampir rata-rata kabib ya yang mengaku sebagai cucu Nabi ini dawir, dan dawirnya itu kelewatan, semi-semi memaksa. Ya mungkin karena faktor kebutuhan atau apa, entah. Tapi yang jelas mereka itu malas-malas, tidak mau bekerja, kebanyakan loh. Makanya salah satu strategi untuk mencari cuan yaitu ya dawir dengan jualan sebagai cucu Nabi, dan mereka merasakan efektif, terus berlanjut. Jadi sudah apa ya, sebenarnya sudah kenyang mereka memakan hasil dari dawir karena sebab jualan nasab ini. Jadi begini saudara-saudaraku sebangsa setanah air, apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang bertanya pada saat seminar Kiai Haji Maduddin Usman dan Kiai Alawi Nurul Alam ya, dan Tubagus Pogi di Bali, Pulau Dewata Bali kemarin, ini menarik sebagai bahan renungan. Ternyata tradisi dawir yang dilakukan oleh Kabib Dobolowi ini ya sampai Bali juga. Dan ini sebagai bukti bahwa mereka itu bukan lagi oknum menurut kami. Bukan lagi oknum. Kalau oknum itu mungkin terjadi dalam satu daerah saja, 1-2. Nah ini hampir seluruh Nusantara kalau boleh kami sampaikan. Hampir ini. Termasuk di Bali itu loh, nyebrang laut tuh. Nah, itu ya sama dengan sini. Dan mintanya itu nadanya itu ya semi-semi memaksa. Makanya istilah apa itu, seumpama minta terus menyebutkan nominal yang diminta kan gitu toh. Terus seumpama tidak dikasih, tidak sesuai dengan harapan, mereka tidak segan-segan menyumpahi orang yang dimintai tersebut dengan sumpah serapah hidupnya tidak berkah. Seumpama punya pondok, pondoknya juga tidak berkah. Seumpama punya anak istri tidak berkah juga, akan dilaporkan kepada kakeknya Nabi Muhammad SAW supaya tidak diberikan syafaat. Pokoknya hidupnya itu ditakut-takuti dengan gambaran kuala, tidak dapat syafaat, tidak dapat berkah, bahkan tidak bisa masuk surga. Nah ini loh yang menjelma menjadi momok atau ketakutan yang hinggap di otaknya para mukibin itu. Makanya dengan adanya tesis dari Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini, banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, tercerdaskan. Yang tadinya ta'asub, fanatik buta, apapun yang mereka punya diserahkan kepada Kabib Dobolowi ini dengan harapan mendapatkan berkah, justru yang didapat musibah. Banyak loh kasus muhibin yang ta'asub, fanatik buta, yang tadinya kaya raya sekarang hidupnya itu terlunta-lunta.
yang tadinya punya rumah, nah sekarang ngontrak sana sini, tidak menentu arah. Yang tadinya itu usahanya lancar, wah berantakan. Dan tidak berantakan gimana? Tiap hari itu didatangi Habib bersama dengan rombongannya, gratis, seumpama apa, jualan makanan gratis, pulangnya diberi uang saku. Wah, remuk, hancur sudah. Ini manajemen tidak jalan kalau model-model seperti ini. Makanya mereka selalu jualan berkah. Ternyata musibah yang didapat itu. Dan faktanya banyak mukibin yang tadinya itu sukses, sekarang itu ya terjun bebas gitu loh. Rumahnya terjual, mobilnya terjual, tergadaikan. Sekarang hidupnya kesana kemari tidak menentu. Nah ini kan menjadi perhatian toh. Terus katanya mereka yang mengaku cucu Nabi ini doanya ampuh bisa menembus aras. Ya buktikan dong. Rubah jalan hidup muhibin kalian yang tadinya sukses, sekarang menderita, kan kasihan. Dan ini bukan satu dua. Kami melihatnya itu ya banyak gitu loh. Termasuk kasus-kasus pendawiran ini ternyata bukan hanya di sini. Di Pulau Dewata Bali itu juga ada ternyata. Oh, ya wajar dong, seumpama kami memberikan penilaian. Kalau istilah dawir itu bukan karena perilaku oknum. Hampir rata-rata pola pikirnya itu mereka seperti itu. Makanya ndak usah marah-marah. Memang sesuai dengan fakta. Kalau berbicara oknum itu satu dua, mungkin bisa dimengerti gitu loh. Tapi ini kalau hampir rata-rata pola pikirnya seperti itu, apakah bahasa oknum ini masih berlaku? Mikir kan? Mikir. Kita harus mikir hari ini. Gitu loh. Jadi apa yang disampaikan ibu-ibu pada saat seminar bersama Kiai Imad dan Tubagus Wogi dan Kiai Alawi Nurul Alam di Pulau Dewata Bali ini menyadarkan kita semua. Selama ini kan Habib ini bikin narasi bersama para mukibinnya. Kasihan Habib sekarang ya, gara-gara perilaku oknum semuanya kena imbasnya. Saya tertawa mendengarkan narasi yang dibangun sama Habib Tobolowi ini. Memang kalau urusan bikin narasi mereka ahlinya ahli, jagonya jago kan gitu. Off the core kata Mbah Dul seperti itu kan. Kalau berbicara oknum itu satu dua toh. Nah ini hampir rata-rata. Pola pikirnya, algoritmanya kok seperti ini. Ya, oknum tidak berlaku lagi. Tentu seperti itu kan, sepakat kan? Itulah kenyataan bahwa kalau hari ini kita berbicara oknum, terus ada narasi yang dibangun Habib gara-gara perilaku oknum, remuklah Habib semuanya. Ibarat pepatah, gara-gara nila setitik ya, rusaklah susu sebelanga. Nanti dulu. Kalau oknum satu dua, tapi ini sampai Pulau Dewata Bali, istilah dawir terus metodenya sama dengan semi maksa. Kok sama? Berarti bukan oknum lagi gitu loh. Kita harus cerdas, mikir kan. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.